Perkenalkan, saya Vita Kusumaningsih dari kelas 3 D4IB NRP 057. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang project membuat stupid traffic light. Di mana pada project ini saya menggunakan board STM32F411CEU6 dan part-part yang digunakan adalah sebagai berikut. Port B nomor 12 digunakan sebagai push button reset. Kemudian PB13 digunakan untuk lampu warna merah. PB14 digunakan untuk lampu warna kuning dan PB15 digunakan untuk lampu warna hijau. Yang mana push button reset ini fungsinya adalah sebagai input, sedangkan ketiga lampu ini fungsinya sebagai output. Dan tak lupa untuk men-set agar push button resetnya ini dikonfigurasikan dalam rangkaian pull down seperti itu. Langsung saja ke program main.c-nya. Di mana di sini timer yang digunakan untuk membangkitkan sinyal interrupt adalah timer 4. Sehingga kita harus memanggilnya dengan menggunakan library timer, yaitu yang ini pada baris ketiga. Setelah itu baris keempat dan kelima adalah program defaultnya, dan baris keenam merupakan fungsi untuk timer 4. Kemudian terdapat perintah unsigned integer 32 bit. Kemudian terdapat variabel periode. Mengapa menggunakan unsigned integer 32 bit? Karena pada timer ini nilainya selalu positif, tidak terdapat nilai negatif. Kemudian untuk void task run adalah inisialisasi fungsi task run, dan void task init merupakan inisialisasi dari fungsi task init. Kemudian kita mendefinisikan lama lampu yang menyala. Nah, di sini terdapat define lama merah, kemudian 2, yang berarti lampu merah menyala selama 2 detik. Kemudian define lama merkun adalah 1, yang mana di sini kita mengenalkan bahwa lampu merah dan kuning menyala selama 1 detik. Kemudian define lama hijau sama dengan 3, yang berarti lampu hijau menyala selama 3 detik, dan define lama kuning 1. Berarti lampu kuning menyala selama 1 detik. Kemudian kita juga mendefinisikan sebuah fungsi sebagai tanda lampu dalam keadaan menyala atau mati. Di sini untuk define merah on, merah di sini menandakan untuk lampu merah. Hell GPIO red pin, merah GPIO port, merah pin GPIO pin set. Jika set berarti lampunya menyala, dan jika reset maka lampunya mati. Hal ini juga berlaku untuk lampu kuning dan lampu hijau. Setelah itu terdapat sintaks enum state, yang berarti user dapat membuat state-nya sendiri. Nah, di sini state-nya adalah state-ku, dan case-nya adalah merah, merkun, hijau, dan kuning. Kemudian terdapat unsigned integer time state sama dengan 0, yang mana waktu untuk menjalankan sebuah state atau case itu dimulai dari waktu ke 0, seperti itu. Langsung saja. Kemudian ini terdapat mx time 4 init, kemudian dalam kurung 1000. Nah, karena pada percobaan kali ini saya menggunakan periode sebesar 20-1,
itu dalam 1 milisecond. Kemudian saya menginginkan bahwa dalam satu case itu terjadi selama 1 detik, sehingga saya membutuhkan waktu 1000 milisecond ya berarti, sehingga 20 min 1 dikalikan 1000, seperti itu. Dan nanti akan ada program seperti ini. Nah, periode dikali 2 sama dengan 1. Kemudian di sini scalar yang digunakan adalah 50.000 min 1. Selanjutnya ini terdapat fungsi untuk mengaktifkan timer 4 seperti itu. Dan ini pada void halting period elapsed callback terdapat fungsi. Jadi ketika interrupt time 4 terjadi, maka program text run dijalankan. Nah, di sini adalah program untuk menginisialisasi case awal. Jadi case awal adalah merah. Kemudian terdapat program switch case pada task run, di mana switch ini merupakan fungsi untuk berganti case. Yang pertama adalah case merah sesuai dengan program di void task init. Pertama case merah, kemudian lampu merah menyala, lampu kuning mati, lampu hijau mati. Jika time state sama dengan lampu merah, time state tadi kan 0, sama dengan lampu merah sudah dikenalkan di awal sebanyak selama 2 detik. Kemudian jika time state lamanya sudah 2 detik, maka berlanjut ke case merkun dan time state akan ke reset kembali. Namun jika push button reset ditekan, maka case akan kembali ke awal, yaitu case merah akan kembali, kemudian time state-nya juga terreset kembali ke 0. Setelah itu, untuk case kedua adalah case merkun, di mana di sini lampu merah menyala, lampu kuning menyala, lampu hijau mati. Jika time state sama dengan lampu merkun, ya merkun tadi sudah didefinisikan bahwa lamanya adalah 1 detik, sehingga case akan berlanjut ke hijau dan time state akan terreset kembali ke 0. Kemudian jika sini push button reset ditekan, saya copy, maka case akan kembali ke merah dan time state akan reset. Kemudian untuk case ketiga yakni hijau, di mana lampu merah mati, lampu kuning mati, lampu hijau menyala. Jika time state sama dengan lampu hijau tadi adalah 3 detik, maka case akan berlanjut ke kuning dan time state akan terreset ke 0. Kemudian jika push button reset ini ditekan, maka case akan kembali ke merah dan time state akan terreset. Dan yang terakhir adalah case kuning, di mana lampu merah mati, lampu kuning menyala, dan lampu hijau mati. Jika time state sama dengan lampu kuning adalah 1 detik, maka akan kembali ke case merah dan time set akan terreset secara otomatis. Nah, pada case kuning ini tidak ditambahkan program untuk push button reset dikarenakan dia sudah otomatis kembali ke case awal, seperti itu. Ini adalah program defaultnya, dan langsung saja kita ke hardware untuk mengecek
cara kerja stupid traffic pipe. Berikut adalah hardware yang sudah saya buat, di mana untuk label M merupakan label untuk lampu warna merah, dan label K untuk label warna kuning, dan H untuk label lampu warna hijau. Sedangkan untuk label silang warna merah ini berarti menandakan bahwa komponen tersebut tidak terpakai. Kemudian untuk push button tanpa label merupakan push button reset, di mana ketika ditekan, kemudian lampu akan selalu kembali ke merah. Cara kerjanya adalah yang pertama, lampu merah akan menyala selama 2 detik, kemudian disusul oleh lampu merah dan kuning selama 1 detik, lampu hijau selama 3 detik, dan lampu kuning selama 1 detik, kemudian kembali ke merah. Kemudian langsung saja ketika saya memencet tombol resetnya, apa yang akan terjadi? Ini kelihatan dulu. Kemudian saya pencet kembali ke merah. Nah, ini sudah kembali ke merah. Kenapa ketika saya sudah pencet tombol push buttonnya, tetapi rangkaian tidak akan kembali ke warna merah karena sudah melebihi waktu runningnya atau sudah time out. Jadi ketika ingin reset, tampak terkesan bahwa push buttonnya kurang responsif, padahal seharusnya kita menekan push buttonnya secara langsung ketika lampu sudah mulai berganti. Nah, langsung warna merah, kemudian langsung pencet, sudah habis karena lama waktunya adalah 1 detik untuk lampu yang berwarna merah dan kuning. Warna merah. Jadi ini harus cepat menekannya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.